Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitabi." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kata Rasulullah, menulis itu bisa mengikat ilmu, kemudian ilmu itu bisa kita miliki, bisa kita kembangkan, dan bisa kita amalkan. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza sami'ta syai'an," apabila kamu mendengar suatu ilmu, faktubhu, segera kamu tulis, walau bil haiti, meskipun pada dinding. Bahkan Imam Syafi'i memberi metafor yang sangat jelas. Al-ilmu saydun, ilmu itu adalah binatang buruan. Wal kitabahu qaiduhu, dan tulisan adalah ikatannya. Karena itu kata beliau, qayyid suyudaka bil khibalil wathiqah, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Termasuk kebodohan, kata Imam Syafi'i, kalau kamu memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Kawan-kawan, selain bisa mengikat ilmu, bila belajar dari para ulama terdahulu, dengan menulis itu kita bisa melakukan 7 hal penting. Pertama, kita bisa menelurkan gagasan baru yang sama sekali belum pernah ditulis oleh orang lain. Kedua, dengan menulis kita bisa menyempurnakan tulisan para penulis terdahulu yang dianggap belum lengkap. Ketiga, dengan menulis kita bisa mengoreksi kesalahan para penulis terdahulu. Keempat, dengan menulis kita bisa melakukan klarifikasi terhadap karangan terdahulu yang dirasa terlalu kompleks dan ruwet. Kelima, kawan-kawan, dengan menulis kita bisa membuat ringkasan dari karya terdahulu yang panjang dan lebar. Banyak sekali buku yang ditulis panjang dan lebar, dengan menulis kita bisa meringkasnya. Keenam, dengan menulis kita bisa menghimpun buah pemikiran para tokoh yang tercecer di berbagai tulisan. Dan ketujuh, dengan menulis kita bisa merapikan tulisan para penulis terdahulu yang kita anggap belum berurutan. Nah, di antara tokoh yang produktif menulis dengan ketujuh pola tadi ialah Imam Asy-Suyuti. Ibnu Iyas mengatakan dalam Tarikh Misr, karangan tokoh kelahiran Asy-Suyut Mesir itu mencapai 600 karya yang ditulis dalam berbagai macam disiplin ilmu. Kawan-kawan, dalam pojok sejarah kita bisa mengambil pelajaran tentang menulis. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu agar mengumpulkan Al-Quran yang masih berada pada dada para sahabat untuk ditulis dan dibukukan. Umar bin Khattab khawatir karena pada masa itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada dalam peperangan. Dari situlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bahwa Al-Quran itu perlu ditulis. Kalau Al-Quran tidak ditulis, mungkin saya tidak bisa baca Al-Quran hari ini. Jadi kawan-kawan, menulislah. Karena menulis adalah tali yang kuat bisa mengikat pengalaman, pengetahuan, dan ilmu yang kita dapatkan. Ini Imam Al-Ghazali pernah berpesan, kalau kamu bukan anak raja dan kamu bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Beliau seolah ingin mengatakan kepada kita semua bahwa dengan menulis kita bisa termasyhur seperti para raja dan para ulama. Lalu apa syarat untuk menjadi penulis itu? Guru saya, almarhum Pak Kunto Wijoyo, memberikan 3 syarat untuk menjadi penulis. Syarat yang pertama, menulis. Syarat yang kedua, menulis. Dan syarat yang ketiga juga, menulis. Kawan-kawan, goyangkan penamu, jangan hanya kau goyangkan badanmu, sebab pada saat penamu bergoyang, maka kamu sedang menggoyangkan dunia. Saya Ang Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.